Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Faisal Nurmansyah akan mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kemajuan SMK sudah sangat pesat, dan salah satu dari jurusan SMK atau program studi SMK itu yaitu adalah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Baiklah, lanjut. Definisi perangkat lunak. PL adalah perangkat sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk instruksi, program, dokumen, struktur data, dan lain-lain. PL adalah program-program komputer beserta dokumentasinya seperti rekrutmen, model desain, dan user manual. Arti perangkat lunak: instruksi atau program komputer yang ketika dieksekusikan akan memberi fungsi dan hasil yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi. Dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Arti rekayasa perangkat lunak atau software engineering: ilmu yang mempelajari teknik pembuatan software yang baik dengan pendekatan teknis. Engineering approach seperti suatu disiplin rekayasa berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi perangkat lunak, mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terorganisir dalam aktivitasnya, dan menggunakan tool dan teknik yang sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan masalah yang akan dipecahkan, kendala pengembangan dan sumber daya yang tersedia. Sifat-sifat karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak haus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Software itu tidak bisa dirakit atau disusun. Produk perangkat lunak. Produk perangkat lunak dibuat untuk pelanggan tertentu ataupun untuk pasar umum. Produk perangkat lunak ada dua jenis. Generik, dibuat untuk dijual ke suatu kumpulan pengguna yang berbeda atau pasar umum. Bespoke atau custom, dibuat untuk suatu pengguna tunggal sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pengguna. Sistem software, aplikasi perangkat lunak. Pertama, sistem software, yaitu sistem yang diketikkan source-nya untuk mengeksekusi permasalahan yang akan dipecahkan. Real-time software, yaitu software yang akan digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Berikutnya adalah business software. Software yang diciptakan memang untuk membantu pekerjaan bisnis. Engineering and scientific software, yaitu software yang digunakan untuk membuat software lain. Embedded software, yaitu software yang dibuat untuk melakukan aktivitas juga seperti business software. PC software atau personal komputer, yaitu software yang diciptakan untuk mendukung penggunaan PC. Artificial intelligence software, yaitu software yang sudah mempunyai intelijensi atau kepintaran. Komponen perangkat lunak. Bentuk bahasa. Bentuk bahasa yaitu bermacam-macam seperti Java, Android, HTML, PHP, dan lain-lain. Bentuk translator, yaitu software yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa-bahasa tadi. Bentuk mesin, yaitu bentuk-bentuk mesin yang akan digunakan pada software itu. Bentuk bahasa terbagi tiga, yaitu high level, contoh Java, Basic, Pascal, COBOL, Fortran. B. Middle level, contoh C. C. Low level, contoh bahasa assembly. Bentuk translator terbagi tiga, yaitu interpreter, menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah secara satu persatu, sistem demi sistem. Compiler, menerjemahkan secara keseluruhan proses lebih cepat dari interpreter. Assembler, menerjemahkan dari bahasa rakitan ke bahasa mesin. Ya, terima kasih dari saya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.